Pemirsa, Ketua DPD Partai Demokrat Makassar, Sulawesi Selatan Ilham Arif Sirajudin membantah politik uang kubu Anas Urbaningrum dalam Kongres Demokrat di Bandung. Menurutnya pemberian uang transportasi pada saat Kongres digelar sebagai akomodasi merupakan hal lumrah dan tidak bisa dijadikan ukuran. Ada istilah politik di Demokrat. Kenapa? Karena pada akhirnya kesadaran pilihan itulah yang menentukan. Dan terbukti memang kandidat yang terpilih dari sekian banyak yang memang melakukan sosialisasi. Dan Pak Anas itu memang merupakan kader Partai Demokrat, bukan dengan tiba-tiba. Pemirsa, tim sukses pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Umar Arsal mengaku memberikan ponsel BlackBerry tipe Gemini kepada seluruh anggota tim yang memilih dan memenangkan Anas Urbaningrum sebanyak 47 buah, serta memberi uang transport masing-masing antara 5 hingga 10 juta rupiah. Saya suara yang dari Sulawesi itu kita dapat, saya aja itu pendukung Anas di seluruh Sulawesi itu kurang lebih 47. Jadi semua BlackBerry berapa, Pak? Ya. Siapkan untuk rakernas itu berapa? Dan ini uang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, berapa banyak, Pak, untuk rakernas kemarin BlackBerry disiapkan? Sejumlah yang mendukung kita. Berapa, Pak? Berapa banyak? 47 itu tanggung jawab saya ya. Saya siapkan 47. Yang dari lain dapat juga ya semuanya? Semua sebagaimana pembagian wilayah-wilayah. Ya. Ya, pernyataan mantan Ketua DPC Partai Demokrat Minahasa Tenggara, Diana Maringka, yang mengaku menerima uang menuai kecaman dari Partai Demokrat. Ya, bagaimana sebenarnya cerita bagi-bagi uang dalam Kongres di Bandung ini? Telah hadir di studio kami Diana Maringka. Selamat siang, Ibu Diana. Selamat siang, Ibu Diana. Iya, Ibu Diana namanya kan jadi terkenal setelah salah satu surat kabar nasional menulis bahwa Ibu memang mengaku menerima uang 100 juta untuk pemenangan Anas. Tetapi banyak juga yang bertanya sebenarnya apa motif Ibu kemudian mengungkap ini sekarang ketika Anas memang sudah berada di ujung tanduk istilahnya, ketika kasus Wisma Atlet kemudian membelit dia dan dia sekarang dipertanyakan bagaimana apakah harus mundur, apakah tetap menjabat sebagai Ketua Umum? Enggak, Mbak. Saya kan pertama-tama saya melihat kasus demi kasus yang terjadi. Jadi waktu itu Pak Ruhut Sitompul kan mengatakan Pak Anas untuk undur sementara, konsen dulu dengan Wisma Dana Atlet. Di situ saya pelajari dan saya dari dalam hati saya itu saya harus mengatakan jujur bahwa apa yang terjadi di Kongres ternyata kan kita mendapat uang, tapi saya belum tahu itu uang sebenarnya dari mana. Saya pikir itu uang dari Pak Anas. Ada juga yang mempertanyakan mungkin apakah ada pihak-pihak tertentu yang menyuruh Ibu untuk melakukan ini? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi Ibu terinspirasi dari pernyataan Ruhut Sitompul? Iya, betul. Untuk undur dulu, konsen dulu. Jadi saya terpanggil untuk harus membuka apa yang terjadi di Kongres. Jadi memang tujuan Ibu adalah untuk juga mendorong supaya ketum ini juga mundur, begitu maksudnya? Tidak mundur ya, tapi konsen dulu dengan masalah itu. Sebab kan ini aktif dulu begitu, iya. Maksudnya, Bu. Oke. Waktu itu ketika Ibu melihat pernyataan Ruhut Sitompul di televisi, kemudian yang Ibu lakukan apa, langsung melapor langsung memanggil media atau seperti apa? Mbak, ceritanya begini, Mbak. Aku kan ada rumah makan dan tempat rumah kopi di Manado. Terus kita lagi nonton TV. Aku ngomong bahwa undur aja. Apa kata Pak Ruhut itu benar. Memang kita kan terjadinya ada bagi-bagi duit di kubunya Pak Anas. Terus ternyata ada ini wartawan dari Manado itu dengar. Dia tanya, aku jawab jujur. Ya memang jujur ada begitu. Waduh Bu, jadi bisa ya kita ungkapkan masalah ini. Ya saya bilang, ungkapkan aja memang terjadinya benar begitu. Supaya bisa tahu kan bahwa undur dulu. Apa kata Pak Ruhut itu benar-benar itu harus konsen dulu. Oke, bagi-bagi duit yang terjadi saat itu seperti apa sih Bu ceritanya? Jadi waktu kita mau ke ini, kita itu semua itu dibawa dari Hotel Sultan Jakarta itu kita dibawa ke Bandung. Di Bandung itu kita itu dikasih uang 30 juta, baru $2.000 sama $5.000 pada hari hanya. Yang membagikan siapa Bu?
Pak Umar. Dan Iya. Pak Umar pada saat memberikan mengatakan apa? Ya mau nak mau Mbak, harus pilih ke Anas dong. Oh, jadi artinya tidak ada sebetulnya perkataan bahwa harus memilih, tapi kemudian sebab handphone kita kan semua sudah ditahan. oh, bagi-bagi BlackBerry itu kemudian dibarengi dengan handphone ditahan. Ditahan. Mereka mengatakan alasannya kenapa menahan handphone? Ya supaya kita nggak bisa komunikasi keluar kan. Oh, oke. Tapi artinya secara eksplisit begitu ada perintah untuk memilih Anas Urbaningrum tidak ada sebetulnya. Dibilang dong Mbak, waktu di ini namanya kita 11 dari Sulut itu harus ke Pak Anas Urbaningrum. Itu siapa yang memerintahkan? Ya sebab ketua timnya Pak Umar ya Pak Umar yang ngomong. Sebab Pak Umar itu ketua tim untuk Sulawesi. Oke, kalau ada tadi kita juga menyaksikan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut, Marten Manopo, mengatakan bahwa dia sebenarnya bersama dengan Ibu untuk pemenangan Anas, tetapi dia tidak menerima uang. Menurut Ibu, itu bohong, Mbak. Jadi jangan menambah kader Demokrat jadi pembohong, jangan menambah. Sebab aku selalu, apa kata ikon kita, apa kata Pak SBY kita bersama Pak Penjor Mangkang, marilah kita bersih-bersih Demokrat. Jangan menambah lagi, kita jadi pembohong. Harus kita jujur. Baik. Okay. Bu, ini kemudian juga ada dari Ketua DPD di Sulawesi yang mengatakan, Pak Ilham mengatakan bahwa bagi-bagi uang itu adalah uang transport menjadi hal yang lumrah gitu. Tanggapannya seperti apa? Kalau uang transport sudah sebanyak begitu, Mbak, bukan uang transport. Ibu merasa itu terlalu berlebihan untuk terlalu berlebihan dong. Bu, jadi wajarnya berapa kalau menurut Ibu uang transport? Ya, kalau saya dari Sulawesi ya kalau bayar sendiri penginapan paling kurang-kurang 20-an juta kali. Oke. Bu, kalau berbicara tentang uangnya, Ibu pernah mengatakan bahwa itu akan Ibu kembalikan. Saat ini uangnya berada di mana, Bu? Saya tinggal menunggu ya. Kalau Pak Umar itu gentleman bahwa saya kan menandatangani kwitansi. Pada saat dibagi ada tanda tangan kwitansi, oke. Kembalikan itu saya bisa di tempat ini, di tempat mana kita bisa kembalikan. Belum dibagi-bagikan waktu itu, Bu? Memang sejujurnya ya, saya sudah bagi-bagikan ke teman yang waktu itu ada ketua DPC ikut dengan saya, tapi itu adalah resiko saya. Jadi Ibu akan tetap memenuhi jumlah 100 juta dan dikembalikan? Benar, ya. Oke, baik. Ibu sekarang statusnya adalah sebagai mantan, begitu ya, mantan, ya? Iya. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwa motif Ibu membuka ini semua ke publik karena sakit hati misalnya, nah itu bagaimana? Oh enggak dong, Mbak. Mengapa saya sakit hati? Saya kan enggak ikut kompetisi di dalam pemilihan kemarin bulan September. Enggak masuk kan dalam kompetisi persaingan untuk maju dalam ketua DPC. Enggak boleh dong sakit hati, enggak masuk. Kalau sakit hati itu aku masuk. Oke, dalam. Pertanyaan terakhir, Bu, sejak Ibu kemudian membuka ini semua, apakah ada tekanan atau ancaman yang Ibu alami dari pihak-pihak tertentu? Tidak, Mbak Tasya. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada cuma teman-teman itu selalu mengatakan sok suci. Begitu. Oke. Ada juga wacana bahwa dari Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan memanggil Ibu untuk meminta keterangan. Ibu sudah ada berhubungan dengan sudah ada pemanggilan mungkin? Sampai sekarang ya belum ya, tapi untuk teman-teman yang lain katanya sudah. Oke. Untuk menghadap. Ya saya tinggal menunggu aja. Tapi tentunya kita minta ini untuk kita itu ada perlindungan ya. Sebab saya kan selalu mengatakan jujur. Ini yang terjadi, yang fakta terjadi di dalam kehidupan saya. Ada perlindungan. Mengapa Ibu merasa perlu perlindungan? Ya, jangan nanti di dalam ceritanya jadi lain. Oke. Baik, kita tunggu ya, Bu ya. Langkah Ibu selanjutnya mau mengembalikan uang. Iya, yang mulia. Tentunya. Ya, terima kasih Ibu Diana Maringka sudah bersama kami di Metro Siang. Selamat siang, Bu Diana. Selamat siang. Dan pemirsa tetaplah bersama Metro Siang. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi.